Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan yang berbahagia, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh tiga pemateri kita. Yang intinya adalah bagi yang belum punya usaha, tumbuhkan keyakinan dulu, keyakinan bahwa setiap kita itu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki. Cuma bagaimana kita memperolehnya, mengambil rezeki itu adalah urusan kita. Kalau Pak Suparno pintunya barangkali melalui ayam lepas, kalau Pak Azmi pintunya melalui beliau sebagai seorang trainer dan usahanya sudah hebat dan yang lain. Kalau Pak Samuel Rifki dengan usahanya Gua Guyur atau Noni dan yang lain tadi banyak disebutkan, sudah banyak pintu-pintu yang mereka ketemukan. Pertanyaan terbesarnya adalah pintu rezeki kita itu apa? Dari mana datangnya? Dan barangkali setelah ini akan ada satu pintu, satu celah yang akan dijelaskan oleh Bapak ini. Tentunya seperti yang disampaikan ini di luar dari seminar. Jadi seminarnya kita tutup dulu untuk sesi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang kami perbuat, baik itu kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Dari saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah bubar pulang. Nungguin. Iya udah. Oh nungguin Pak. Iya. Azhari itu bisnis yang bagus ya, luar biasa. Tapi Anda butuh modal yang cukup besar. Karena untuk investasi di Azhari Anda butuh puluhan miliar ya. Lahan juga 3.000 sampai 6.000 meter. Balik modalnya Anda jangan berharap lah dalam waktu cepat, karena biasanya di atas 10 tahun. Dan saya yakin Anda kerepotan ngurusnya. Kalau Anda bukan orang pendidikan dan bukan latar belakang guru, atau tidak punya passion di dunia pendidikan ya. Guyur agak cicilan ya, sekitar 25 juta investasinya. Tapi kalau Anda tidak suka dengan aktivitas yang sifatnya repot-repot ngurus, karena karyawannya itu kelas pendidikannya sangat rendah, susah nyari tukang cuci yang SMP ke atas. Kebanyakan SD lulusannya, dan anak SD itu lulusan SD semaunya gue. Jadi di gue itu karyawan itu overnya tuh luar biasa, seminggu sekali bisa ganti karyawan. Penting kepala Anda yang gak biasa ngurus manusia gitu ya. Untungnya mungkin sekitar 2 balik modal bisa lah ya. Tapi sekedar informasi, setengah di antara outlet kami tutup. Dari 20-an outlet ya 10-nya lebih lah. Kalau kemudian ke Pilar, kami sedang penjajakan dengan Pak Azmi. Semoga dalam waktu dekat kalau Allah jodohkan, tim Pak Azmi bisa menjadi representatif Pilar di Banda Aceh. Itu kalau memang Allah takdirkan ya. Sehingga kami sudah sedang berproses negosiasi. Dan tidak mungkin buat kami untuk membuka kantor cabang 2 di Banda Aceh. Leveling kami di Pilar itu biasanya event organizer dulu, lalu kemudian lokal representatif, baru kantor cabang. Ya. Sehingga teman-teman yang ada di Aceh boleh menjualkan produk-produk Pilar ke seluruh Aceh, bahkan ke seluruh Indonesia. Omsetnya masuk buat dia, tinggal berbagi hasil aja dengan kami. Semua modul, semua mentor dan sebagainya sertifikasi kami yang handle di Jakarta. Yang paling memungkinkan dan menuju itu adalah Taishan Noni. Anda tahu Taishan Noni? Ini yang di depan yang kita bisa masak. Ada yang pernah tahu Taishan Noni sebelumnya? Boleh tunjuk tangan. 1, 2, baru 3, 4, 5, 6. Taishan Noni secara bisnis sudah saya verifikasi dan memenuhi 7 unsur itu. Apa saja 7 unsur itu? Yang pertama apa tadi? Potensi pasarnya besar. Dari orang sehat sampai orang sakit. Dari orang sakit ringan sampai sakit berat. Dari orang sakit flu sampai sakit kanker. Sampai sakitnya kanker yang satu lagi, kantong kering. Dari orang baru, anak bayi baru lahir 1 hari sampai orang tua yang mau meninggal 1 hari lagi.
dari manusia sampai binatang, dari laki-laki maupun wanita. Jadi pasarnya besar sekali. Yang pertama. Yang kedua, bisnis partnernya di Indonesia sampai hari ini totally seluruh Indonesia baru sekitar 100 ribuan orang. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah potensi pasar yang sangat besar. Kalau Anda bandingkan dengan misalnya bisnis asuransi saja, orang-orang asuransi selalu bilang pemegang polis di Indonesia baru sekitar 30 juta orang. Penduduk kita 240 juta. Artinya masih ada 210 juta orang yang bisa menjadi potensi pasar kita. Gitu kata orang asuransi. Ada orang asuransi gitu? Ada nggak? Nggak apa-apa. Aku aja gitu. Tidak ada yang salah dengan itu. Ketika saya bandingkan Taishanoni yang bisnis partner baru 100 ribu orang dengan total penduduk yang 240 juta, wow, saya bilang ini potensi yang besar. Yang kedua apa? Kalian ujian nih, kalian ujian tadi apa? Ayo. Panas ya? Panas ya? AC-nya tuh? Oke. AC panas ya? Yang kedua apa tadi? Produk unik. Ini dia produknya. Botolnya berarti ada tadi ya. Ini herbal. Saya penyuka herbal sejak tahun 2000-an. Tadi saya cerita dari 6 orang anak saya, cuma anak pertama yang kena imunisasi. Anak kedua sampai ke 6 tidak ada yang kena imunisasi. Pertanyaannya, gimana cara mengukur suatu produk unik dan unggul? Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Untuk mengukur sebuah produk itu unik dan unggul, pertanyaannya gimana? Herbal di Indonesia banyak nggak? Banyak. Pertanyaannya gimana untuk mengukur sebuah produk itu unik dan unggul? Kenapa Pak saya harus pakai herbal Bapak? Herbal yang lain banyak. Terus saya jawab langsung. Dokter Ainil akan bisa memverifikasi karena beliau orang kesehatan. Sampai hari ini tidak ada satupun herbal di Indonesia yang ada uji klinisnya. Uji klinis itu adalah pertanggungjawaban medis yang membuat para dokter, orang farmasi dan tenaga kesehatan nyaman merekomendasikan itu ke pasien. Yang membuat dokter Ainil tidak berani menggunakan herbal adalah tidak ada pertanggungjawaban medisnya, tidak ada uji klinisnya. Tapi ketika 2 tahun yang lalu kami kenalkan dengan dokter Ainil, ini ada uji klinisnya dokter Ainil. Kagum dengan produk. Produknya unik. Unik, ada uji klinisnya. Uniknya lagi apa? Satu produk berjuta manfaat. Jutanya tanda kutip ya, bukan juta beneran ya. Karena confirm secara klinis bisa membantu terapi 74 penyakit. Ayah saya stroke, saya kasih ini, saya janji 6 bulan. Secara klinisnya, alhamdulillah 2,5 bulan sembuh. Ibu saya diabetes, saya kasih ini, saya janjikan 6 bulan. Secara klinisnya 3 bulan sembuh. Anak saya demam berdarah, saya kasih ini waktu usia sekitar 4 tahun. Saya kasih ini 3 hari bersekolah lagi. Ibu mertua saya asam urat, ibunya teman saya kanker payudara, anaknya teman saya autis, bahkan ibunya teman saya skizofrenia. Tahu skizofrenia? Skizofrenia apa enggak? Gangguan jiwa, gila. Kita pakai terapi ini, alhamdulillah luar biasa. Penyakit-penyakit yang dianggap oleh dokter tidak bisa disembuhkan banyak ya, hampir semua penyakit sebetulnya. Dokter cuma bisa nyembuhin penyakit apa? Ada. Hampir semua obat tidak bisa menyembuhkan penyakit. Kalau nggak percaya tanya dokter ini. Karena setiap obat yang diberikan oleh dokter hanya menunda kerusakan organ tubuh, bukan menyembuhkan, menunda. Ujung-ujungnya tetap rusak organ tubuh kita. Yang ketiga, nyaman. Kenapa? Sakit apa Bu? Sakit apa Bu? Pakai ini. Diabetes? Pakai ini. Jantung? Pakai ini. Kanker? Pakai ini. Gak punya duit? Pakai ini. Ya semua penyakit itu kenapa? Nyaman. Satu. Dan biasanya kalau pasien itu minum obat enak gak? Enggak. Pahit ya? Iya. Mau ini nikmat. Mau nyobain gak? Mau nggak? Mau. Bentar ya, sabar bentar. Oke.
Itu salah satu keunikannya. Kalau saya beberin lagi yang lain, ya nantilah. Ya. Pokoknya itu keunikannya. Terus di mana itu menjadi yang dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat butuh keamanan. Pasien butuh jaminan keamanan. Para tenaga medis, dokter butuh jaminan keamanan. Karena selama ini kalau Anda tahu bertemu para penjual herbal, Pak, Bu pakai ini aja. Oh, kenapa pakai ini? Si ini sembuh, si ini sembuh, si itu sembuh. Terus kenapa di tubuh saya harus sembuh? Iya, yang lain sembuh. Orang awam bilang, oh iya, oke saya minum. Tuh kan bener nggak sembuh? Atau pas sembuh, oh bener loh sembuh gue. Oke. Tapi Anda ngomong sama dokter ini, dok, pakai herbal ini dok. Kata dokter ini, kenapa saya harus pakai herbal ini? Karena si ini sembuh, si ini sembuh, si ini sembuh. No way. Dalam ilmu kedokteran, dalam ilmu farmasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Satu-satunya yang bisa dipertanggungjawabkan, mana uji klinisnya? Mana uji klinisnya? Jadi ketika saya jelaskan itu ke dokter Ainil langsung, nanti kita dengarkan testimoni dari pasiennya dokter Ainil. Luar biasa pasiennya dokter Ainil. Yang ketiga,